Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Zulfi Aga selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dengan NIM 23043111016 dari kelas AK4A. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis dan penjelasan saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah auditing. Di sini terdiri dari 8 soal, tapi yang boleh dipilih itu 5 saja gitu. Jadi saya memilih nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Oke, soal yang pertama itu apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Audit adalah pemberian opini atas asersi berdasarkan evaluasi bukti yang berkualitas dari orang yang kompeten. Alasan saya memilih pendapat itu adalah karena dalam audit kita tuh nggak asal menilai atau menebak. Kita harus punya dasar yang jelas, yaitu asersi atau pernyataan dari pihak yang diaudit. Misalnya laporan keuangan yang dibuat manajemen. Nah, tugas auditor itu buat mengecek kebenaran dari asersi tersebut, bukan bikin laporan baru ya. Tapi nggak cukup cuma lihat-lihat aja. Kita harus ngumpulin bukti audit yang cukup dan berkualitas biar opini kita kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal ngomong ya, tapi berdasarkan bukti nyata. Dan tentunya nggak semua orang bisa kasih opini audit ya. Harus orang yang memang punya keahlian dan ngerti standar audit. Makanya dikatakan harus dari orang yang kompeten. Lalu soal yang kedua itu, sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Oke, tahapan audit menurut ISA itu ada 3 tahap. Yang pertama itu penilaian risiko atau risk assessment. Pertama-tama auditor harus kenal dulu sama kliennya ya pastinya. Bisnisnya kayak apa, kira-kira ada risiko kesalahan yang besar gak sih di laporan keuangannya. Caranya bisa tanya-tanya ke manajemen, lihat data yang ada, dan observasi langsung. Tahap ini penting buat ngehitung risiko salah saji karena kesalahan atau kecurangan nih. Lalu yang kedua itu penanganan risiko atau risk response. Setelah tahu risikonya di mana aja, auditor harus ngatur strategi audit buat nangani risiko itu ya. Caranya ngumpulin bukti baik lewat uji detail atau analisis, juga ngecek seberapa kuat pengendalian internal di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu pelaporan atau reporting. Tahap terakhir, auditor akan ngasih opini atas laporan keuangan apakah sudah disusun dengan benar atau tidak. Opininya harus jelas dan ditulis dalam bentuk laporan tertulis dengan alasan yang mendukung pendapat itu ya. Lalu kayak menurut saya tahapan mana sih yang paling penting? Menurut saya tahapan yang paling penting adalah penilaian risiko atau risk assessment. Alasannya karena kalau dari awal auditor nggak paham risiko yang ada, maka langkah-langkah selanjutnya bisa salah arah nih ya. Ibaratnya kayak orang yang mau periksa kesehatan tapi nggak tahu gejalanya, jadi bisa keliru dalam kasih obat. Jadi hati-hati ya. Terus kayak kalau penilaian risiko itu udah kuat, auditornya bisa lebih tepat dan efisien dalam menyusun prosedur audit dan dapetin bukti yang benar-benar relevan. Jadi tahapan ini jadi fondasi lah untuk 2 tahapan selanjutnya. Soal yang ketiga yang saya pilih itu, produk terpenting dari auditing adalah laporan audit. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan keuangan itu diatur di mana. Terus serta harus berisi apa saja. Yang pertama, laporan audit itu apa sih? Laporan audit adalah surat resmi dari auditor atas hasil pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas yang berisi opini auditor tentang apakah laporan keuangan itu sudah disusun secara wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Lalu kayak laporan audit atas laporan keuangan diatur dalam ISA 700 atau International Standard on Auditing 700 tentang forming on opinion and reporting on financial statement. SA 700 ini dikeluarkan oleh IAPI ya, atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Lalu isi laporan audit itu ada apa aja sih? Di laporan audit itu isinya apa aja?
Yang pertama, judul laporan. Yang kedua itu pihak yang dituju. Yang ketiga itu opini auditor. Yang keempat itu basis opini. Yang kelima itu kelangsungan usaha. Yang keenam itu hal audit utama atau how. Kalau perusahaannya termasuk emiten atau perusahaan publik, auditor harus sebutkan area audit yang paling penting atau berisiko tinggi. Lalu ada informasi lain. Lalu yang ke-8 ada tanggung jawab manajemen. Yang ke-9 tanggung jawab auditor. Yang ke-10 letak uraian tanggung jawab auditor. Maksudnya itu kayak penjelasan tentang tanggung jawab auditor itu harus dimuat langsung di laporan. Dimuat laporan bukan terpisah ya. Lalu yang ke-11 itu tanggung jawab lain kalau ada. Jadi kayak kalau auditor punya tanggung jawab lain selain audit laporan, keuangan misal soal pajak atau regulasi ditulis dalam bagian tersendiri ya. Lalu nama yang ke-12 itu nama rekan perikatan, 13 tanda tangan auditor, 14 alamat auditor, 15 tanggal laporan auditor. Lalu soal yang kelima, jika Anda mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan yang baru saja diketahui telah melakukan penambangan di Raja Ampat, jelaskanlah tingkat risiko audit atas proyek ini. Risiko yang saya pilih adalah risikonya cenderung tinggi ya. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, karena proyek ini baru, biasanya sistem dan pencatatan keuangannya belum stabil ya, bisa jadi masih banyak kekurangan atau ketidakteraturan. Ini bikin data keuangan dari proyek itu berpotensi salah saji ya. Lalu yang kedua itu ada Raja Ampat. Yang kedua itu Raja Ampat itu wilayah yang cukup ya, cukup terpencil maksudnya. Jadi bisa saja terjadi kendala pengawasan distribusi barang atau kontrol internal yang lemah. Hal ini bisa bikin auditor susah sertifikasi langsung. Terus yang ketiga itu ada kalau proyeknya besar, misalnya pembangunan resort, fasilitas wisata dan lain-lain, otomatis nilai uang yang dipakai juga besar lah ya. Semakin besar nilainya, semakin tinggi potensi risikonya kalau sampai ada salah saji. Lalu yang keempat, yang terakhir itu kayak karena baru dimulai nih, auditor belum bisa bandingin laporan sekarang dengan data tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih susah untuk mendeteksi anomali atau ketidakwajaran nih. Lalu yang soal keenam itu, ketika Anda mendapati terjadi kejanggalan yang bernilai material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang yang tercantum di laporan posisi keuangan pada perusahaan tersebut, namun Anda tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup karena ada pembatasan hukum yang sedang terjadi ya di daerah Raja Ampat. Opini apakah yang Anda berikan atas laporan keuangan tersebut? Berikan penjelasannya. Opini yang saya pilih, saya berikan adalah opini tanpa memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Karena sebagai auditor saya nggak bisa ngasih nih penilaian yang jujur dan meyakinkan atas laporan keuangan itu. Saya udah curiga ada yang janggal, tapi saya nggak bisa pastiin atau selidiki lebih lanjut lah. Karena ada pembatasan yang nggak bisa saya kendalikan, kayak misalnya tadi hukum, situasi daerah dan lain-lain. Karena info yang hilang itu materi itu berpengaruh besar atau material dan pervasif lah. Jadi dalam situasi kayak gitu saya nggak mungkin nebak-nebak atau asal kasih opini ya. Terus kayak kenapa sih nggak kasih opini tidak wajar? Karena untuk ngasih opini tidak wajar, auditor harus punya cukup bukti dulu nih dan yakin bahwa laporan itu salah. Jadi kayak kurang bukti lah kalau tidak wajar tuh kayak. Tapi di sini tuh buktinya nggak cukup secara keseluruhan atau nggak bisa dikumpulin gitu loh. Jadi kayak emang secara keseluruhan tuh belum kekumpul gitu. Jadi kayak namanya disclaimer of opinion tanpa memberikan pendapat. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.